Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1704 sampai bab 1705. Pria yang dikenal sebagai Hua Ge terkekeh. Mari kita lihat siapa yang berani menindas adikku Ahui. Ye Chong hanya melirik Hua Ge ini dan tahu bahwa Hua Ge inilah yang telah menginfeksi Ahui. Dan Akiu sepertinya takut dengan Hua Ge ini. Saya kira Hua Ge ini adalah gangster lokal. Saudara Hua, bajingan ini sepertinya pantas dihajar, Ahui berkata dengan normal sambil memegang lengan Hua Ge. Kakak Hua tidak peduli dengan perasaan Kiu dan menyentuh Ahui. Aku akan melihat apa yang terjadi. Di negeriku, ada yang berani menindasmu, saudara Hua berkata sambil menatap Kiu secara spesifik. Ahui, pacar yang kamu cari juga tidak mungkin. Ahui hanya memutar matanya ke arah Kiu dan berkata, dia hanya pecundang, aku bahkan meremehkannya, bagaimana mungkin kamu tidak sekuat kakak Hua? Ye Chong memandang Kiu dan berpikir bahwa anak ini sangat toleran. Orang biasa akan bergegas dan memukuli pasangan ini sampai mati. Di depan pacarnya Kiu, Ahui menggoda saudara laki-laki penjual bunga itu tanpa ragu-ragu. Dan Hua Ge ini bahkan lebih seperti, aku baru saja bermain-main dengan pacarmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Status. Kiu menunduk, bertanya-tanya apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian, saudara Hua memandang Ye Chong dan bertanya, nak, kamulah yang menindas Ahui kami? Bukan, kamu terlihat sangat sombong, saya pikir kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Segera ketika saudara Hua selesai berbicara, dia melihat Furong kecil di sebelah Ye Chong. Yo, mata kakak Hua berbinar, aku tidak menyangka kamu begitu cantik, dan ada wanita cantik yang menemanimu. Hei, gadis kecil, siapa namamu? Aku kenal kakak Hua, Furong He. Kecil sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Ye Chong lagi. Kakak Hua tertawa dan berkata, jangan takut, datang dan bermainlah dengan kakak Hua sebentar. Kakak Hua berjanji bahwa kamu akan lebih bahagia jika mengikuti kakak Hua. Bagaimana kalau, setelah mengatakan itu, kakak Hua datang dan mengulurkan tangan untuk menangkap anak kecil itu. Tangan. Fleur, Ye Chong langsung memblokir lengan saudara Hua. Meskipun dia tidak memulihkan energi aslinya, pukulan Ye Chong masih cukup kuat. Hal ini langsung membuat saudara Hua cemas. Ya Tuhan, beraninya kamu melakukannya. Apakah kamu mencari kematian? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ingin membunuhku? Saya menyarankan kamu untuk tidak menyesalinya, kata Ye Chong sambil tersenyum. Meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi, momentum yang telah dibangun Ye Chong dalam jangka waktu yang lama bukanlah lelucon. Kakak Hua benar-benar takut dengan intimidasi Ye Chong. Dia bertanya, kamu, apa maksudmu? Hah, kakak Hua? Jangan dengarkan dia membual di sini, orang ini hanya membual tentang tidak perlu membayar pajak. Dia hanya mengatakan bahwa ada helikopter yang datang ke sana. Jemput dia, aku hampir mati ketawa, kata Ahui. Kakak Hua berkata, oh, jadi begitu. Ketika dia berpikir bahwa dia hampir ditakuti oleh Ye Chong barusan, saudara Hua menjadi semakin marah. Untuk mendapatkan kembali wajahnya, dia berkata dengan dingin, wah, jika saya tidak memberi Anda beberapa petunjuk hari ini, Anda tidak akan tahu siapa saya. Saat dia berbicara, dia hanya mendengar suara, do bip bip bip, di langit, sebuah helikopter terbang dari kejauhan. Memang ada helikopter yang datang? Tidak mungkin kan? Benarkah orang ini yang menelepon? Tidak mungkin, pikir Ahui dalam hati. Saat Ahui sedang berpikir liar, helikopter sudah berhenti di atas kepala semua orang.
Dan ketika saudara Hua melihat kata Pan tercetak dalam huruf Song di helikopter, dia langsung tercengang. Ini helikopter milik keluarga Pan di Beijing, saudara Hua berkata dengan heran. Bagi orang kecil seperti dia, keluarga Pan di ibu kota adalah keberadaan yang tidak mungkin tercapai. Helikopter keluarga Pan, mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah orang-orang penting dari keluarga Pan tertarik dan ingin datang ke sini untuk melakukan sesuatu? Hua Ge berpikir dalam benaknya. Cao, jika itu masalahnya, apakah keberadaanku di sini akan mengganggu kesenangan mereka? Itu bukan hal yang baik, saudara Hua tidak bisa tidak khawatir. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi saat ini. Saya melihat helikopter melayang di ketinggian sekitar 10 meter di atas kepala semua orang. Kemudian palka terbuka dan tangga tali digantung. Kemudian, seorang gadis menjulurkan kepalanya dan melihat ke tanah. Segera setelah itu, gadis itu tidak menggunakan tangga tali, melainkan langsung melompat dari helikopter. Hal ini membuat Hua Ge, Hui, Qiu dan yang lainnya ketakutan. Saya yakin mereka di sini bukan untuk bersenang-senang, mereka di sini untuk bunuh diri, kata Hua Gexin. Namun, segera setelah itu, semua orang melihat gadis itu seringan anak kucing dan jatuh ke tanah dalam sekejap, hampir tidak mengeluarkan suara. Gadis itu mengenakan t-shirt pendek berwarna merah muda, hot pants denim di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sandal kristal di kedua kakinya yang putih dan lembut. Dia memiliki rambut yang sangat halus, diikat menjadi sanggul di bagian belakang kepalanya, dan wajahnya yang cantik memiliki kulit putih dengan kulit kemerahan, dan dia memiliki 2 lesung pipit ketika dia tersenyum, yang sangat indah. Gadis ini tidak lain adalah Pan Wei. Setelah Pan Wei mendarat, dia melihat Ye Chong dan segera datang sambil tersenyum. Hehe, saudara Ye Chong, aku di sini. Saat dia mengatakan itu, Pan Wei mengabaikan kehadiran begitu banyak orang dan memeluk Ye Chong erat-erat. Ini mengejutkan semua orang, belum lagi identitas gadis ini. Hanya karena penampilannya saja sudah pasti salah satu yang terbaik. Mengapa kamu begitu tertarik pada bocah malang? Mata Hui hampir keluar dari kepalanya. Dia tidak pernah menyangka orang mesum berpenampilan malang itu akan benar-benar menemukan helikopter. Dan ada wanita cantik yang melemparkan diri ke pelukannya. Karena jaraknya yang begitu jauh, Pan Wei membuat Hui bahkan tidak berani merasa cemburu, dan hanya bisa diam-diam iri di pojok seperti induk ayam tua. Anak kucing, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu, dan kamu cantik lagi, kata Ye Chong sambil tersenyum. Pan Wei menjulurkan lidahnya, kamu bisa mengatakan hal-hal baik. Kemana saja kamu setelah sekian lama? Mari kita bicarakan. Ini nanti, ayo kembali ke ibu kota dulu, kata Ye Chong. Pan Wei mengangguk, lalu menoleh untuk melihat yang lain. Saudara Ye Chong, apakah ini temanmu? Kamu tidak memberitahuku bahwa ada begitu banyak orang. Satu pesawat mungkin tidak dapat memuatnya. Tunggu aku menelepon yang lain. Hui semakin banyak bodoh. Helikopter sangat mahal. Kamu bisa memanggil yang lain? Keluarga macam apa ini? Jelas sekali Hui tidak tahu banyak tentang 4 keluarga besar di ibu kota. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Pan Wei beberapa kali lagi. Pada saat ini, seorang pria bertubuh besar berbaju hitam telah turun dari tangga tali dan berdiri dengan hormat di belakang Pan Wei. Jelas sekali bahwa keluarga Pan mengirimkan pengawal Pan Wei. Pria besar berbaju hitam berdiri di sana, merasakan penindasan di sekujur tubuhnya, dan dia langsung ketakutan sehingga Hui tidak berani melihat lebih jauh. Apakah orang-orang ini? Mereka bukan temanku. Mereka adalah orang yang ingin menunjukkan padaku bagaimana harus bersikap, kata Ye Chong sambil tersenyum. Apa? Pan Wei mengangkat alisnya dan melihat ke arah Huatu dan yang lainnya. Menurutku orang-orang ini sudah bosan hidup pria. Besar berbaju hitam itu berkata dengan muram, Nona,
Apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Pan Wei sedang memikirkannya, saran dari pria besar berbaju hitam. Saudara Hua sangat ketakutan sehingga dia berlutut dengan suara celepuk. Jangan, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata kamu adalah keluarga Pan. Jika aku tahu, beri aku 100 keberanian, aku tidak akan berani memprovokasi kamu, kata kakak Hua dengan cepat. Ye Chong merasa geli di dalam hatinya, berpikir bahwa Hua Ge ini benar-benar tahu bagaimana mewujudkan sesuatu. Ah Hui, sebaliknya, memandang saudara Hua di sebelahnya dengan bingung. Kakak Hua, apa yang kamu pah? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ah Hui ditampar keras oleh kakak Hua. Ah Hui ditampar begitu keras hingga matanya muncul bintang dan wajahnya menjadi bengkak. Diam, dasar wanita bau, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa menyinggung kakak laki-laki ini? Ini semua salahmu, teriak kakak Hua. Kakak laki-laki tertua yang dia maksud adalah Ye Chong. Ah Hui begitu ketakutan hingga tidak lagi sombong seperti dulu. Ia menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, saudara Hua memandang Ye Chong lagi dan meminta maaf dengan sangat rendah hati. Saudaraku, maafkan aku tidak bisa melihat Taisan, maafkan aku tidak pernah berani melakukannya lagi. Kemudian, kakak Hua menunjuk ke arah Ah Hui dan berkata, saudaraku, ini semua salah wanita bau ini, lihat saja bagaimana aku menghadapinya saat aku kembali, aku harus memukulinya sampai mati. Ah Hui sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah. Pan Wei mendengus dan memandang Ye Chong. Saudara Ye Chong, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Ye Chong tersenyum, mereka hanya sekelompok sampah. Saya tidak ingin memperhatikan mereka. Lalu, dia menatap Akiu lagi dan berkata Pan Wei berkata, namun, pria ini tidak buruk, saya baru saja dapat berbicara dengan Anda, dan itu adalah telepon yang dia pinjamkan kepada saya. Tolong bantu saya berterima kasih padanya dengan benar. Pan Wei mengangguk, lalu menunjuk ke pria besar berbaju hitam. Kalian semua mendengarnya, pria besar berbaju hitam itu mengangguk. Setelah itu, Ye Chong, Pan Wei dan Xiao Furong naik helikopter. Di tanah, hanya pria besar berkulit hitam dari keluarga Pan, Akiu, saudara Hua dan beberapa lainnya yang tersisa. Pria besar berbaju hitam memandang Akiu dan berkata, nak, kamu beruntung, telepon aku dan aku akan menghubungimu nanti. Ah Kiu belum bereaksi, tapi Ah Hui di sebelahnya berguling matanya. Dia segera mendekat dan memeluk lengan Ah Kiu, terlihat sangat antusias. Ah Hui berkata kepada pria berbaju hitam, saudaraku, ini pacarku, kamu bisa meninggalkan nomor teleponku juga. Perhitungan Ah Hui sangat bagus. Dia tahu bahwa Ah Kiu secara tidak sengaja membantu orang besar. Namun kali ini, tampaknya Ah Kiu telah kembali, dan mungkin akan jauh lebih baik dari Hua Ge di masa depan. Terlebih lagi, saudara Hua baru saja mengatakan bahwa dia akan menjaga dirinya sendiri ketika dia kembali. Tetapi saudara Hua dapat melakukan apa yang dia katakan. Saya khawatir dia akan menderita setelah dia kembali. Namun, jika Ah Kiu melindunginya, Hua Ge pun tidak akan berani mengambil tindakan. Karena banyak sekali manfaatnya, Ah Hui secara alami melekatkan dirinya pada Ah Kiu. Dia sepertinya lupa bagaimana dia memperlakukan dan meremehkan Ah Kiu sebelumnya. Aku juga lupa bagaimana aku berselingkuh dengan kakak Hua di depan Ah Kiu. Namun, Ah Kiu tidak melupakannya, meski biasanya ia adalah orang tua yang baik, bukan berarti ia tidak punya prinsip dan penjilat. Ah Kiu mendengus dingin, mengusir Ah Hui, dan berkata dengan dingin, "Jalang, keluar dari sini." Ah Hui tercengang, dia tidak menyangka Ah Kiu akan memperlakukannya seperti ini. Dia berkata, "Ah Kiu, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Aku salah? Oke, kamu masih mencintaiku seperti dulu, kan?"
Apakah kamu pikir aku seorang pembunuh? Kata Akyu dengan marah. Ahui berkata, aku bilang aku salah. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Keluar, kata Akyu. Ahui hendak berkata lebih banyak ketika dia dihentikan oleh seorang pria bertubuh besar berbaju hitam. Pria besar berbaju hitam memandang ke arah saudara Hua. Kamu bajingan, mengapa kamu tidak membawa wanita ini pergi dan menunggu aku berurusan denganmu? Ketika saudara Hua mendengar ini, dia merasa lega, dan dia tidak berani melakukannya, penundaan sedikit pun. Dia segera berdiri, menarik rambut Ahui, dan berjalan kembali. Sambil berjalan, dia berkata, saudaraku, jangan khawatir, lihatlah wanita ini, bagaimana aku akan menghadapinya ketika aku kembali. Ahui sangat ketakutan hingga dia menggaruk anggota tubuhnya dengan liar. Aku salah, ups, selamatkan aku, Akyu. Di sisi lain, setelah ketiga orang itu naik ke pesawat, helikopter berbunyi bip dan menuju ke ibu kota. Pan Wei segera berkata, saudara Ye Chong, senang sekali kamu kembali, kakekku sedang sekarat. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyelamatkannya. Kakek Pan Wei, Pan Tong Sui, telah menyelamatkannya dari Kang Jietian, karena Pan Tong Sui Ye Chong memiliki kesempatan untuk memasuki istana Fen Xiang dan semua cerita selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa Pan Tong Sui baik terhadap putranya. Ketika Ye Chong mendengar bahwa Pan Tong tidak bisa belajar lagi, dia segera bertanya apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi dengan Tuan Pan? Para guru besar di ibu kota mengatakan bahwa kakek telah mencapai akhir hidupnya dan hanya tinggal beberapa hari lagi. Ketika Pan Wei mengatakan ini, dia merasa sedikit sedih. Ketika Ye Chong mendengar ini, hatinya tenggelam. Yi Kuyue. Jika Pan Tong Sui sakit parah, terluka parah atau diracuni, Ye Chong pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Namun kalau panjang umur, itu adalah hukum alam. Bahkan Ye Chong tidak bisa mengubah hukum alam. Saya akan menunggu sampai saya kembali untuk melihat situasi spesifiknya. Saya harap masih ada harapan, kata Ye Chong. Pan Wei mengangguk. Faktanya, dia masih penuh harapan pada Ye Chong. Suasana hati Pan Wei sedikit membaik, lalu dia menatap Xiao Furong. Saudara Ye Chong, apakah itu yang kamu lakukan dengan gadis di Tanah Suci? Kencan tadi, Pan Wei berkata dengan marah. Ye Chong tersipu dan menjelaskan dengan cepat, tidak, anak kucing, jangan salah paham, kami tidak melakukan hal semacam itu. Furong kecil hanyalah teman yang saya temui di dunia lain. Pan Wei bingung. Dia menatap Ye Chong dan kemudian pada Xiao Furong. Furong kecil menunduk, terlihat sangat ketakutan. Pan Wei dengan sengaja mendekatkan wajah kecilnya ke Furong kecil, dan berkata dengan nada seperti tuan wanita. Dia cukup tampan. Tapi izinkan aku memberitahumu, kakak Ye Chong adalah milikku. Jika kamu berani merayunya, lihat padaku, bagaimana menghadapimu. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis mendengar kata-kata Pan Wei. Begitu Pan Wei Gang selesai berbicara, dia berseru, oh. Kemudian, dia dengan cepat melompat menjauh dari Little Furong, menunjuk ke tubuh bagian bawah Little Furong yang menghilang dan berkata, ada apa dengan Little Nilon? Ternyata Little Furong ketakutan dan tanpa disadari menjadi setengah tidak terlihat. Ye Chong dengan cepat menghibur Furong kecil dan menjelaskan, anak kucing, jangan menakuti dia. Selain itu, namanya Furong kecil, bukan Nilon kecil. Nilon kecil ini, Furong kecil itu pemalu, dan dia akan marah ketika dia takut. Dia bisa menggunakan kemampuan spesialnya untuk menjadi tidak terlihat. Pan Wei tampak terkejut. Apakah itu kekuatan super? Ini sangat kuat. Jadi, Ye Chong dengan singkat menjelaskan asal-usul Furong kecil dan apa yang terjadi di benua elemental. Setelah mendengar ini, Pan Wei dipenuhi dengan kekaguman. Dia menjulurkan lidahnya dan berkata kepada Furong kecil, kamu tidak perlu takut.
Aku bercanda. Bahkan jika kamu dan saudara laki-laki Ye Chong jatuh cinta, aku akan, jika Furong kecil benar-benar jatuh cinta-cinta dengan Ye Chong, Pan, bukankah Wei tidak bahagia? Tentu saja dia akan melakukannya, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Jadi dia harus berkata, aku akan mentraktirmu sebuah apel. Namun, yang jelas-jelas bersinar di tangan Pan Wei adalah sebuah pisau. Di mana letaknya apel? Pan Wei dengan cepat menjelaskan, oh, pisau ini digunakan untuk mengupas apel. Furong kecil menundukkan kepalanya, mengatupkan kedua tangannya, dan tidak berkata apa-apa. Ye Chong berkata, Furong kecil, jangan takut, anak kucing itu hanya bercanda denganmu. Dia hanya suka bercanda, tapi dia membunuh terlalu banyak orang, tangannya berlumuran darah, dan dia tidak berbicara enteng atau serius. Kata-kata Ye Chong membuat Xiao Furong semakin takut. Furong kecil menyesalinya sekarang. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan datang ke bumi bersama Ye Chong. Betapa indahnya berada di benua elemental, bersambung.